Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita akan melakukan perkuliahan kembali dengan normal. Oke, kali ini kelompok kami akan membahas tentang perkembangan masa remaja yang akan dibawakan oleh saya, yaitu Muhammad Fadil, dan 5 teman saya yang namanya bisa kalian lihat di bawah ini. Apa sih yang akan dipelajari? Ada dua poin penting yang akan dipelajari dalam perkembangan masa remaja ini, yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik dan kognitif di masa remaja, yang kedua adalah perkembangan psikososial di masa remaja. Oke, bagian pertama akan dibawakan oleh teman saya. Jika kalian masih banyak yang tidak mengerti dalam pembahasan ini, kami mohon maaf, dan jika masih belum mengerti, kalian bisa mengajukan pertanyaan setelah menonton video ini. Oke, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang remaja. Remaja, transisi perkembangan. Di kebanyakan masyarakat modern, berlanjutnya masa anak ke masa remaja juga ditandai tidak dengan peristiwa tunggal, tapi dengan periode panjang yang disebut sebagai masa remaja perkembangan transisi, yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial dengan beragam bentuk di latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Masa remaja sebagai konstruksi sosial. Tidak ada konsep remaja di kelompok sosial pra-industrial. Di sana anak dipertimbangkan sebagai dewasa ketika mereka matang secara fisik atau mulai magang dalam suatu pekerjaan untuk hal-hal yang diperlukan. Masa remaja didefinisikan sebagai tahap kehidupan yang terpisah di dunia barat. Saat ini, masa remaja menjadi fenomena global. Walaupun hal itu berbeda bentuk di budaya yang berbeda, di kebanyakan bagian dunia, memasuki masa dewasa sangatlah lama dan kurang jelas dibanding masa lalu. Pubertas dimulai lebih awal dari biasanya, dan pintu masuk pada tipe pekerjaan yang akan terjadi nanti seringkali memakan periode waktu yang lama untuk pendidikan atau latihan kerja guna menyiapkan tanggung jawab di masa dewasa. Masa remaja, waktu bagi kesempatan dan risiko. Masa remaja menawarkan banyak kesempatan untuk pertumbuhan, tidak hanya dari dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan emosional, otonomi, harga diri, dan intimasi. Orang muda yang memiliki hubungan yang mendukung dengan orang tua, sekolah, dan komunitasnya cenderung berkembang dengan cara yang positif dan sehat. Survei nasional pada 1.400 siswa SMA mengungkapkan bahwa melakukan hal-hal yang berani hanya sebagai tren. Sejak tahun 90-an, siswa telah cenderung kurang mengonsumsi minuman keras, rokok, atau ganja, mengendarai mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman, atau mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, membawa senjata, berhubungan seks, atau melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Menghindari perilaku-perilaku berisiko tersebut meningkatkan perubahan pada anak-anak muda, sehingga dapat melewati masa remaja dengan sehat secara fisik dan mental. Pubertas. Pubertas melibatkan perubahan biologi secara dramatis. Perubahan tersebut merupakan proses yang panjang dan kompleks dari kematangan bahkan dimulai sebelum kelahiran. Dan akibat keadaan psikologi mereka dapat berlanjut ke masa dewasa. Bagaimana pubertas dimulai? Perubahan hormon. Perubahan hasil dari produksi berbagai macam hormon. Pelepasan hormon gonadotropin yang meningkat dalam hipotalamus menyebabkan munculnya hormon reproduksi dalam dua cara, yaitu hormon luteinizing atau LH dan hormon follicle stimulating atau FSH. Tahap pertama terjadi antara usia 6 dan 8 tahun. Selama tahap ini, kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal secara bertahap mengeluarkan peningkatan tingkat hormon androgen, terutama dehidropiandrosteron.
Di tahap kedua, sel telur perempuan mengeluarkan estrogen yang merangsang pertumbuhan alat kelamin perempuan dan membentuk payudara serta pubis dan rambut ketiak. Pada anak laki-laki, testis meningkat dalam memproduksi androgen, khususnya testosteron, yang merangsang pertumbuhan alat kelamin laki-laki, pertumbuhan otot, dan rambut di badan. Beberapa penelitian mengatribusikan pada sorotan mengenai emosi dan suasana hati di awal masa remaja pada hormon perkembangan ini. Sesungguhnya emosi negatif seperti stres dan permusuhan, sebagaimana gejala depresi pada anak perempuan, cenderung meningkat saat masa pubertas. Dan pengaruh lainnya seperti jenis kelamin, usia, temperamen, dan waktu pubertas dapat memengaruhi hormon di tingkat sedang atau bahkan mengabaikan pengaruh hormon. Dan yang terakhir ada waktu, tanda, dan rangkaian pubertas serta kematangan seksual. Perubahan yang menandai pubertas saat ini secara khusus dimulai pada usia 8 tahun bagi anak perempuan dan 9 tahun bagi anak laki-laki. Proses pubertas umumnya memakan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun di kedua jenis kelamin. Nah, di materi ini ada beberapa rangkaian yang akan dibahas. Seperti yang pertama, ada karakteristik seks primer dan sekunder. Karakteristik seks primer merupakan organ yang dibutuhkan untuk reproduksi. Pada perempuan, organ kelamin meliputi ovarium, tuba falopi, rahim, klitoris, dan vagina. Pada laki-laki, meliputi testis, penis, skrotum, vesikula, seminalis, dan kelenjar prostat. Selama pubertas, organ-organ tersebut berkembang dan mengalami kematangan. Karakteristik seks sekunder adalah tanda-tanda fisiologis dari kematangan seksual yang secara tidak langsung melibatkan organ-organ seks. Contohnya, payudara perempuan dan melebarnya bahu pada laki-laki. Karakteristik seks sekunder yang lain adalah berubahnya suara dan tekstur kulit, berkembangnya otot dan tumbuhnya rambut di kemaluan, rambut halus pada wajah, rambut ketiak, dan rambut halus di badan. Yang kedua ada tanda-tanda pubertas. Tanda pubertas yang pertama umumnya tumbuh jaringan payudara dan rambut kemaluan pada anak perempuan serta pembesaran testis pada anak laki-laki. Rambut kemaluan pada awalnya lurus dan halus, meskipun kemudian menjadi kasar, gelap, dan keriting. Remaja laki-laki biasanya senang dengan melihat rambut di wajah dan dada, tetapi perempuan umumnya kecewa pada kemunculan bahkan sedikit jumlah rambut di wajah atau di sekitar puting susu, walaupun itu merupakan perkembangan yang normal. Suara yang berat, terutama pada anak laki-laki, sebagai bagian merespon pertumbuhan laring dan produksi hormon laki-laki. Kulit menjadi lebih kasar dan berminyak, meningkatkan aktivitas kelenjar minyak yang mengakibatkan tumbuhnya jerawat dan bercak hitam. Jerawat terjadi kebanyakan pada anak laki-laki dan ternyata berhubungan dengan peningkatan testosteron. Yang ketiga, percepatan pertumbuhan masa remaja. Peningkatan yang cepat pada tinggi, berat, dan otot-otot serta tulang yang terjadi selama masa pubertas umumnya dimulai pada anak perempuan, biasanya sekitar usia 10 tahun, dan pada anak laki-laki biasanya pada usia 12 atau 13 tahun. Karena anak perempuan tumbuh lebih cepat 2 tahun daripada anak laki-laki, anak perempuan antara usia 11 dan 13 cenderung lebih tinggi, berat, dan kuat dibanding anak laki-laki seusianya. Setelah cepatnya pertumbuhan mereka, anak laki-laki menjadi lebih besar. Anak perempuan terutama mencapai tinggi yang sepenuhnya sekitar usia 15 tahun dan anak laki-laki pada usia 17 tahun. Rata-rata pertumbuhan otot puncaknya di usia 12 tahun pada anak perempuan dan usia 14 tahun pada anak laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan tubuh berbeda.
tidak hanya pada angka pertumbuhan, tapi juga dalam rupa dan bentuknya. Anak laki-laki menjadi besar, bahunya lebar, kakinya relatif lebih panjang dari badannya, dan pundaknya relatif lebih panjang dari lengan atas dan tingginya. Anak perempuan pinggulnya lebih besar agar mudah melahirkan anak, dan tumpukan lemak di bawah kulitnya memberikannya bentuk bulat pada penampilannya. Perubahan fisik yang mencolok tersebut memiliki percabangan psikologis. Kebanyakan remaja lebih peduli terhadap penampilan mereka daripada aspek lain, dan beberapa di antaranya tidak suka dengan apa yang mereka lihat di cermin. Yang keempat, tanda-tanda kematangan seksual, produksi sperma, dan menstruasi. Tanda utama kematangan seksual pada anak laki-laki adalah produksi sperma. Ejakulasi pertama atau spermage terjadi di usia sekitar 13 tahun. Hampir semua remaja laki-laki mengalami mimpi basah, kadang dihubungkan dengan mimpi erotis. Tanda utama kematangan seksual pada anak perempuan adalah menstruasi, peluruhan jaringan dari dinding rahim setiap bulan. Menstruasi pertama disebut menarche. Terjadi cukup terlambat dalam rangkaian dari perkembangan kewanitaan. Waktu yang normal bisa sangat beragam mulai dari usia 10 hingga 16 tahun. Yang kelima, pengaruh dan efek waktu pubertas. Berdasarkan sumber sejarah, ilmuwan perkembangan telah menemukan tren sekuler, sebuah tren yang terjadi di beberapa generasi dalam permulaan pubertas. Suatu usulan penjelasan tentang tren sekuler adalah standar hidup yang tinggi, anak yang lebih sehat, gizi yang lebih baik, perawatan yang juga lebih baik, diperkirakan untuk mengalami kematangan lebih awal dan tumbuh lebih besar. Kombinasi genetis, fisik, emosi, dan pengaruh kontekstual termasuk SSE, polusi lingkungan, diet, olahraga, lemak prapubertas, dan berat badan, serta penyakit kronis atau stres dapat mengakibatkan perbedaan individual dalam waktu menarche. Penelitian lain menemukan bahwa usia pertama kali anak perempuan mendapatkan menstruasi cenderung sama dengan usia ibunya kala itu, jika gizi dan standar hidup stabil dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Anak perempuan yang belum sekolah memiliki hubungan yang dekat dan mendukung dengan orang tua mereka, terutama dengan afeksi yang melibatkan ayah, cenderung memasuki pubertas lebih lama dibanding anak perempuan yang hubungan pengasuh berjarak atau yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Variabel mengenai ibu sangatlah penting. Anak perempuan yang ibunya menggunakan teknik pengasuhan yang keras lebih cepat memasuki masa pubertas. Otak remaja. Pada saat pubertas, banyak peneliti percaya bahwa kondisi otak sudah sepenuhnya matang. Perubahan dramatis dalam struktur otak mencakup emosi, penilaian, perilaku organisasi, dan kontrol diri yang berganti antara masa pubertas dan masa dewasa awal. Menurut Sternberg, Scott, ketidakmatangan otak remaja menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar remaja dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara masuk akal. Pengambilan risiko merupakan hasil dari interaksi dua jaringan otak. Yang pertama adalah jaringan sosial emosional yang sensitif terhadap stimulasi sosial dan emosi, yang mana menjadi lebih aktif pada saat pubertas. Kedua, jaringan kontrol kognitif yang mengatur respon terhadap rangsangan, yang matang secara bertahap di masa dewasa awal. Penemuan ini membantu menjelaskan kecenderungan ledakan emosi remaja dan perilaku beresiko, serta mengapa tindakan penuh resiko terjadi dalam kelompok. Proses informasi remaja mengenai emosi tidak sama dengan orang dewasa. Hasil dari pemindaian otak remaja ketika mereka mengidentifikasi ekspresi emosi di wajah pada komputer berbeda-beda pada setiap masanya. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama pada masa remaja awal, yaitu pada usia 11 hingga 13 tahun. Cenderung menggunakan amigdala yang terdapat di lobus temporal serta melibatkan reaksi emosi dan insting. Kedua, masa remaja yang lebih tua, pada usia 14 hingga 17 tahun.
menunjukkan pola-pola yang mirip dengan masa dewasa. Menggunakan lobus frontalis yang menguasai perencanaan, penalaran, penilaian, regulasi emosi, dan kontrol impuls, dan kemudian mengembangkan penilaian yang lebih akurat dan masuk akal. Perbedaan ini mungkin menjelaskan masa remaja kurang bijaksana dalam memilih, seperti penyalahgunaan zat-zat terlarang dan tindakan-tindakan seks yang beresiko. Perkembangan otak yang kurang matang biarkan perasaan yang mengesampingkan alasan dan mungkin membuat beberapa remaja tetap menghiraukan peringatan yang tanpa berdasarkan logika dan persuasif orang dewasa. Kurang berkembangnya sistem korteks frontal yang diasosiasikan dengan motivasi, impulsivitas, dan adiksi akan membantu menjelaskan mengapa masa remaja cenderung mencari hal-hal yang menggetarkan dan baru, serta mengapa kebanyakan dari mereka sulit untuk fokus pada tujuan jangka panjang. Untuk memahami ketidakmatangan otak pada masa remaja dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam struktur dan komposisi korteks frontal. Pertama, peningkatan selaput putih umumnya terjadi pada perkembangan otak masa anak berlanjut ke lobus frontalis. Kedua, pemangkasan jaringan dendrit yang tidak digunakan selama masa anak-anak menghasilkan pengurangan ketebalan sel-sel saraf, sehingga terjadi peningkatan efisiensi otak. Proses ini mulai di bagian belakang otak dan berlanjut ke bagian depan. Kesehatan mental dan fisik. Pertama, akan kita bahas yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti berolahraga memiliki dampak yang baik untuk remaja, baik untuk kesehatan mental remaja maupun fisiknya. Remaja yang sehari-hari berolahraga banyak mendapatkan manfaat seperti peningkatan kekuatan dan ketahanan fisik, menjaga kebugaran, berat badan yang terkontrol, kesehatan tulang dan otot yang baik, terhindar dari berbagai macam pikiran yang menyebabkan kecemasan dan stres, dan lain sebagainya. Olahraga juga mengurangi kemungkinan remaja berpartisipasi dalam perilaku beresiko. Bahkan aktivitas fisik yang sedang memiliki keuntungan jika melakukannya setidaknya selama 30 menit hampir setiap hari. Gaya hidup yang monoton meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tingkat 2. Keduanya merupakan masalah di masa remaja. Hal ini juga menuntun pada kemungkinan meningkatnya terjadinya penyakit jantung dan kanker di masa dewasa. Tetapi, remaja menunjukkan langkah menurun pada aktivitas fisik selama masa pubertas, rata-rata hanya 3 jam per hari. Aktivitas fisik dilakukan oleh anak-anak usia 9 tahun dan hanya selama 49 menit rata-rata per hari dilakukan oleh anak-anak usia 15 tahun. Kebutuhan tidur dan permasalahannya. Kekurangan tidur menjadi masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan tidur kebanyakan remaja. Rata-rata 40% remaja, kebanyakan laki-laki, dalam sebuah studi dari 20 negara dilaporkan mengalami mengantuk di pagi hari setidaknya sekali dalam seminggu, dan sebanyak 22% mereka mengatakan mengantuk di sepanjang hari. Pada usia 9 tahun, rata-rata tidur seorang remaja lebih dari 10 jam per hari, tetapi pada usia 16 tahun, rata-rata tidurnya menjadi kurang 8 jam per hari. Kekurangan tidur juga dapat menyebabkan lemahnya motivasi, emosi yang tidak stabil, seperti cepat marah, kesulitan berkonsentrasi, yang berujung pada turunnya performa di sekolah. Pelepasan hormon melatonin yang terjadi di malam hari merupakan ukuran kapan otak siap untuk istirahat. Jam masuk sekolah menjadi permasalahan lagi untuk remaja karena mewajibkan remaja memangkas waktu tidurnya. Irama jam biologis remaja dan jadwal sekolah menjadi tidak selaras, yang berakibat remaja menjadi kurang awas dan cenderung stres pada pagi hari. Gangguan makan dan gizi. Pertumbuhan cepat remaja perlu mendapatkan dukungan dari gizi yang baik dan juga untuk membiasakan pola makan yang sehat sampai dewasa. Obesitas. Di dunia ini, tidak sedikit remaja yang mengalami gangguan makan seperti obesitas. Rata-rata setiap tahunnya, penderita obesitas di kalangan remaja kian meningkat. Remaja yang berat badannya berlebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk dan beresiko terkena penyakit-penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Obesitas ialah kondisi kronis
akibat penumpukan lemak dan tubuh yang sangat tinggi. Terjadi karena asupan kalori yang berlebihan sehingga tidak seimbang dengan aktivitas fisik sehingga kalori yang berlebihan menumpuk menjadi lemak. Faktor penyebab obesitas ada 3, yaitu faktor genetik, psikologis, dan lingkungan. Lalu citra tubuh dan gangguan makan. Citra tubuh merupakan deskripsi dan keyakinan evaluatif tentang penampilan seseorang. Pada masa remaja, terutama pada kalangan perempuan, seringkali mereka menjadi tidak bahagia akan penampilannya karena peningkatan lemak yang sering terjadi pada masa pubertas. Hal tersebut mencerminkan tekanan budaya pada tubuh perempuan. Lalu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan makan dengan karakteristik melaparkan diri. Seorang yang mengalami anoreksia memiliki ciri tubuh yang menyimpang seperti berpikir mereka gemuk padahal berat badan mereka kurang. Tanpa peringatan awal dari anoreksia nervosa. Tanda peringatan awal dari anoreksia nervosa. Pertama adalah melakukan diet secara rahasia. Kedua, ketidakpuasan setelah kehilangan berat badan. Ketiga, membuat pola diet yang baru. 4. Olahraga berlebihan. 5. Gangguan menstruasi. Pelakunya seringkali merupakan pelajar yang pintar namun menutup diri atau depresi dan perfeksionis. Mereka sangat tahu kehilangan kontrol berat badan yang berakibat akan berlebihnya berat badan. Lalu, bulimia nervosa. Bulimia nervosa merupakan gangguan makan ketika individu secara rutin makan dengan kuantitas yang besar lalu membersihkan tubuhnya dengan cara minum obat pencahar, atau obat muntah, atau obat diet, atau puasa yang ketat, dan olahraga berlebihan. Individu dengan bulimia biasanya tidak berlebihan berat badan, tapi mereka terobsesi dengan berat badan dan bentuk tubuh mereka. Mereka cenderung memiliki harga diri yang rendah dan menjadi berlebihan akan rasa malu, penghinaan diri, dan depresi. Lalu, penanganan dan hasil dari gangguan makan. Tujuan utama penanganan anoreksia agar pasien mau makan dan meningkatkan berat badannya. Salah satu perawatan yang digunakan secara luas adalah terapi keluarga, yaitu orang tua mengontrol pola makan anak-anak mereka dan ketika anak-anak mulai bosan dapat diberikan otonomi sesuai dengan usianya. Terapi perilaku kognitif dapat digunakan untuk mengubah pandangan tentang penyimpangan citra tubuh dan makan dengan hak khusus. Selain untuk anoreksia, terapi perilaku kognitif juga sangat baik untuk penderita bulimia. Pasien tetap melakukan aktivitas harian dan dari pola makan mereka dan diajari dengan cara menghindari ketagihan makanan. Yang selanjutnya, penggunaan dan penyalahan obat-obatan. Meskipun tidak banyak remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang, tetapi hal tersebut juga tetap membahayakan. Penyalahgunaan miras serta obat-obatan dapat menyebabkan ketergantungan yang memunculkan efek fisiologis, psikologis, maupun keduanya hingga dewasa nanti. Tren penggunaan obat-obatan. Hampir 47% remaja Amerika Serikat mencoba obat-obatan terlarang begitu mereka lulus dari SMA. Penggunaan obat-obatan meningkat di awal tahun 1990 bersamaan dengan berkurangnya persepsi akan bahaya dan pelunakan berkurangnya persepsi akan bahaya dari penggunaan obat-obatan tersebut. Jenis obat-obatan yang disalahgunakan, yaitu ada alkohol, marijuana, dan tembakau. MRI terbaru berdasar studi menyatakan bahwa alkohol berdampak pada aspek berpikir dan memori dengan merusak sensitivitas unsur putih pada otak. Remaja lebih rapuh dibandingkan orang dewasa dalam penggunaan alkohol, baik dalam efek-efek negatif jangka panjang maupun pendek. Ganja merupakan ganja atau marijuana merupakan obat-obatan terlarang yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Rokok ganja umumnya berisi lebih dari 400 karsinogen dan berpotensi meningkatkan 2 kali lipat selama kurun waktu 25 tahun terakhir ini.
tembakau yang biasanya digunakan dalam rokok seringkali dijadikan oleh remaja sebagai lambang kekuatan, pemberontakan, dan untuk pemberontakan dalam masa anak-anaknya. Remaja biasanya tertarik merokok karena melihat kebiasaan-kebiasaan orang lain, entah itu di rumah, lingkungan setempat mereka tinggal, atau teman sebayanya. Depresi. Lalu kita masuk ke depresi. Prevalensi depresi meningkat selama masa remaja. Rata-rata tahunan mereka hampir mendekati 9% anak-anak di usia 12 hingga 17 tahun memiliki pengalaman setidaknya satu episode yang mengalami depresi dan hanya sekitar 40% yang dirawat. Depresi pada remaja tidak selalu tampak sebagai bentuk kesedihan, tapi juga dalam bentuk mudah marah, kejenuhan, dan ketidakmampuan menikmati rasa senang. Bunuh diri merupakan salah satu alasan depresi memerlukan penanganan yang serius. Kematian pada remaja. Di Amerika Serikat, sebanyak 63% kematian di antara para remaja disebabkan kecelakaan kendaraan bermotor, luka-luka yang tidak disengaja, pembunuhan, dan bunuh diri. Frekuensi kematian akibat kekerasan pada usia remaja mencerminkan budaya kekerasan sebagaimana yang dialami remaja, kurang berpengalaman dan kurang matang, seringkali suka mengambil risiko dan sembrono. Lalu tipe kematian pada remaja, kematian akibat kecelakaan kendaraan motor dan senjata api. Risiko pelanggaran terjadi lebih besar di antara usia 16 hingga 19 tahun daripada kelompok usia lain. Pelanggaran menjadi lebih fatal ketika penumpangnya adalah remaja atau teman sebaya. Mungkin karena remaja cenderung ugal-ugalan dalam kehadiran teman sebayanya. Di Amerika Serikat, senjata api penyebab kematian remaja usia 15 hingga 19 tahun, termasuk pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan, adalah hal umum yang terjadi di bagian negara Amerika tersebut. Mereka mencapai sekitar sepertiga dari kematian dan lebih dari 85% dari pembunuhan di kelompok usia tersebut. Yang terakhir, bunuh diri. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga pada remaja usia 15 hingga 19 tahun. Anak-anak muda mempertimbangkan untuk melakukan bunuh diri cenderung memiliki riwayat sakit secara emosi. Mereka lebih cenderung merupakan individu yang melakukan atau korban kekerasan atau memiliki masalah di sekolah, akademis, atau perilaku. Alkohol memainkan peran penting. Lebih dari setengah kasusnya penyebabnya adalah karena konsumsi alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faruqi akan menjelaskan tentang aspek-aspek kematangan kognitif. Aspek-aspek kematangan kognitif itu, remaja tidak hanya terlihat berbeda dari anak kecil, tetapi mereka juga berpikir dan berbicara secara berbeda. Kecepatan pengolahan informasi mereka juga meningkat, meskipun beberapa cara berpikir mereka itu kurang matang atau bisa dibilang belum matang. Kebanyakan mampu membuat penalaran abstrak dan penilaian moral yang sangat memuaskan dan dapat menjelaskan masa depan mereka secara realistis. Aspek kematangan kognitif. Nah, itu ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Di sini yang pertama itu ada tahap perkembangan kognitif Piaget operasi formal. Yang kedua itu perubahan dalam pengolahan informasi. Dan yang ketiga perkembangan bahasa. Keempat penalaran moral menurut teori Kohlberg. Dan yang kelima kepedulian etik teori Gilligan. Dan yang terakhir perilaku prososial dan aktivitas relawan. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah tahap perkembangan kognitif menurut ahli Piaget secara formal. Nah, menurut teori Piaget ini operasi formal ini adalah tahap terakhir. Nah, pada masa ini anak itu sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran dia. Dan dia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Atau dia dapatkan. Nah, dia juga dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai.
Dan dia juga bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu. Dan kemampuan ini sangat penting karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau bisa dinamakan dengan dunia nyata. Nah, di sini ada perubahan dalam pengolahan informasi. Ada dua, yaitu yang pertama perubahan struktural dan yang kedua itu perubahan fungsional. Yang pertama itu akan saya bahas perubahan struktural. Pertama, perubahan dalam kerja kapasitas memori. Dan yang kedua, meningkatnya pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Kapasitas memori kerja yang berkembang, maksudnya meningkatnya pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang itu, kapasitas memori kerja yang berkembang sangat pesat di pertengahan masa anak itu berlanjut meningkat selama masa remaja. Ekspansi memori kerja itu memudahkan remaja yang lebih untuk mengantisipasi masalah uang atau keputusan yang melibatkan berbagai bagian dari informasi. Dan yang kedua itu perubahan fungsional. Yang pertama memperoleh, yang kedua mengatasi, yang ketiga mempertahankan. Nah, di sini tuh memperoleh, mengatasi, mempertahankan informasi. Adalah aspek-aspek fungsional dari kognisi. Contohnya kayak belajar, mengingat, dan menalar yang semua meningkat selama masa remaja. Dan selanjutnya ada perkembangan bahasa. Anak-anak itu menggunakan bahasa mencerminkan meningkatnya perkembangan kognitif mereka. Anak-anak usia sekolah sudah cukup mahir menggunakan bahasa. Tetapi remaja membawa penyempurnaan selanjutnya. Kosakata mereka juga berlanjut sebagaimana aktivitas membaca ketika mereka mulai dewasa. Nah, di usia 16 tahun sampai 18 tahun rata-rata itu orang muda tuh mengetahui sekitar 80.000 kata dengan membahas hal yang abstrak seperti cinta, keadilan, dan kebebasan. Nah, dan mereka itu menggunakan istilah, contohnya tuh kayak bagaimanapun, dengan cara lain, karena itu, sebenarnya untuk mengekspresikan hubungan yang logis. Nah, di sini ada penalaran moral teori Kohlberg. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu tingkat 1 prakonvensional, yang kedua tingkat 2 konvensional, dan ketiga pasca konvensional. Nah, tahap 1. Tingkat 1 maksudnya. Nah, di sini tuh individu bertindak di bawah kontrol eksternal dan mereka itu mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Atau mereka bertindak karena kepentingan sendiri. Nah, itu biasanya tuh terjadi pada usia 4-10 tahun. Dan yang kedua, itu adalah tingkat 2 konvensional. Nah, itu tuh mereka perhatiannya terhadap menjadi baik, menyenangkan orang lain, dan memelihara keteraturan sosial. Nah, tingkat ini tuh dicapai pada usia sekitar 10 tahun. Dan yang ketiga, tingkat 3 pasca konvensional. Nah, individu itu tuh mengenali konflik antara standar moral dan membuat penilaian mereka sendiri yang berdasarkan prinsip kebenaran, kejujuran, atau dengan keadilan. Nah, itu biasanya terjadi di masa remaja atau dewasa awal. Nah, di sini ada kepedulian etik dari teori Gilligan. Nah, di sini ada contoh tokohnya. Nah, menurut dia intinya kalau perempuan itu tuh lebih memakai perasaan atau kepedulian gitu. Kalau laki-laki menurut Kohlberg lebih pakai logika atau keadilan. Yang dalam hal ini tuh itu tuh dipakai untuk kepentingan moral, etik, dan semacamnya. Jadi dia di bukunya juga membahas tentang membandingkan antara teori Gilligan dan teori Kohlberg. Dan selanjutnya itu ada perilaku prososial dan aktivitas relawan. Nah, di sini juga ada contohnya kan. Nah, menurut Baron and
Byrne 2005. Nah, itu tuh perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu risiko bagi orang yang menolong. Nah, perilaku prososial ini merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial. Sehingga perilaku prososial tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Nah, tindakan menolong itu sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan sendiri tanpa mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Dan tindakan prososial lebih menuntut pada pengorbanan diri. Maksudnya pada pengorbanan tinggi dari si pelaku dan bersifat sukarela, atau lebih ditunjukkan untuk menguntungkan orang lain daripada untuk mendapatkan imbalan materi maupun sosial. Nah, di sini ada isu pendidikan dan pekerjaan. Nah, isu pendidikan dan pekerjaan itu, sekolah itu merupakan pusat mengorganisasi pengalaman hampir semua kehidupan pada masa remaja. Nah, di sini juga mendapatkan kesempatan mempelajari informasi, menguasai keterampilan baru, dan menajamkan keterampilan lama untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada pengaruh-pengaruh pada pencapaian sekolah. Yang pertama itu motivasi siswa dan kekuatan diri, dan yang kedua itu gender. Motivasi siswa dan kekuatan diri, saya mengambil contoh di negara barat, terutama di Amerika Serikat. Nah, praktik pendidikan di sana tuh didasarkan pada asumsi bahwa siswa adalah bisa dikatakan dapat dimotivasi untuk belajar. Para pendidik atau guru menekankan nilai motivasi intrinsik, keinginan siswa untuk belajar tentang pembelajaran. Tetapi di sana itu banyak siswa Amerika yang tidak memotivasi dirinya, dan motivasinya itu menurun ketika mereka itu memasuki ruang lingkup SMA. Dan yang kedua itu adalah gender. Nah, dalam uji coba atau penelitian pada remaja di 43 negara industri, perempuan di semua negara merupakan pembaca terbaik dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki menguasai matematika di hampir seluruh negara, tetapi perbedaan gender tersebut itu kurang jelas dibandingkan dalam hal membaca. Secara biologis, penelitian membuktikan bahwa perempuan memiliki zat abu-abu atau sel-sel tubuh neural dan berhubungan. Nah, di sini menyiapkan pendidikan yang lebih tinggi atau pekerjaan. Yang pertama itu adalah hal-hal yang mempengaruhi siswa. Nah, di sini keyakinan atau kemampuan diri itu sangat membantu membentuk pilihan-pilihan pekerjaan siswa dengan mempertimbangkan cara mereka mempersiapkan karakter. Dan yang kedua itu membimbing siswa yang tidak terikat untuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini kebanyakan negara industri itu menawarkan bimbingan pada siswa sekolah yang tidak terikat di perguruan tinggi negeri. Jerman contohnya memiliki sistem magang, yaitu siswa SMA bersekolah paruh waktu, setengah hari maksudnya, dan menghabiskan sisa minggunya dengan pelatihan kerja yang diawasi oleh mentor pegawai. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pencarian identitas. Menurut Erikson, pencarian identitas merupakan konsep yang terpadu tentang diri, membuat tujuan, memahami nilai dan keyakinan dengan komitmen yang kuat pada individu tersebut. Jadi di proses ini, remaja akan mencari komitmen kepada siapapun, walaupun hal-hal tersebut itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dirinya. Jadi, oleh karena itu, remaja membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Biasanya bisa dengan orang-orang terdekat yang paling ngerti sama mereka, kayak orang tua, teman, atau anggota keluarga lainnya. Nah, bimbingan ini dibutuhin supaya remaja nggak kehilangan arah sama identitas mereka atau yang disebut dengan krisis identitas. Selanjutnya ada dari Erikson, yaitu identitas versus krisis identitas. Remaja memiliki tugas perkembangan dalam hidupnya
Dan yang paling utama adalah mengatasi identitas versus krisis identitas, atau yang disebut juga identitas versus krisis peran. Kenapa mereka harus ngatasin ini? Agar saat si remaja itu sudah memasuki periode dewasa, mereka itu udah ngerti sama ciri khasnya masing-masing, dan mereka juga udah paham dengan perannya di kelompok sosial. Cara untuk mengatasi ini itu adalah dengan memperbanyak pengalaman dan pengetahuan mereka, sehingga bisa mereka kumpulkan dan mereka menyatukan keduanya, sehingga mereka itu bisa menemukan ciri khasnya. Remaja yang melewati masa krisis identitas dan dapat mengatasinya dengan baik, dapat mengembangkan rasa loyalitasnya dan dapat menguatkan kepercayaan mereka kepada orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan kalau pada tahap ini mereka gagal, mereka bakalan mengalami yang namanya kehilangan arah dalam memahami peran mereka. Dan hal ini sangat merugikan karena bisa mempengaruhi tahap perkembangan psikologis mereka selanjutnya di masa dewasa. Selanjutnya ada Marcia, status identitas, krisis, dan komitmen. Marcia membagi status identitas menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada identity assignment, atau status yang berpengaruh pada komitmen. Ini adalah tahap ketika segala krisis yang dialami remaja itu membuat mereka berkomitmen dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan. Contohnya seperti seorang remaja yang udah mengerahkan semua pikirannya untuk permasalahan yang ada dalam hidupnya. Dan hal itu mendorong dia untuk berkomitmen dan mengambil keputusan. Sedangkan orang tuanya juga turut memberikan saran dan bantuan. Mereka juga memberikan pandangan mereka tentang permasalahan si anak mereka ini. Jadi, tapi orang tuanya tidak mendorong mereka untuk mengikuti perkataan mereka. Jadi remaja bisa lebih leluasa dalam meyakinkan keputusannya dan jadi nggak ragu. Dan penelitian itu menunjukkan kalau remaja yang melalui proses ini, dia akan menjadi individu yang lebih matang dan lebih berkompetensi di sosial dibandingkan di proses lainnya. Kemudian ada foreclosure atau komitmen tanpa krisis, yaitu ketika seseorang itu dalam mengambil keputusannya dia itu nggak melewati suatu krisis, tetapi udah banyak dipengaruhi sama orang lain. Biasanya kalau tipe remaja kayak gini, dia cenderung patuh sama apa yang disampaikan sama orang yang dia anggap pemimpin yang kuat. Jadi contohnya kayak seorang remaja yang patuh banget sama ayah atau ibunya. Dan biasanya remaja kayak gini dia hidup dalam keluarga yang kalau misalnya mereka sudah meyakini akan sesuatu, mereka itu udah nggak menerima lagi pendapat yang berlawanan. Dan selanjutnya ada penundaan atau krisis dengan komitmen yang belum terbentuk. Penundaan itu suatu krisis di mana mereka itu punya banyak alternatif untuk dipertimbangkan, tapi akhirnya mereka nggak bisa membuat keputusan apapun. Dan selanjutnya ada identity diffusion, tanpa komitmen dan tanpa krisis. Ini terjadi karena orang tersebut dia belum yakin dengan dirinya sendiri. Untuk mengambil keputusan dia itu kurang serius. Apalagi kalau berkomitmen, dia juga belum ada kemauannya. Dan individu seperti ini biasanya selalu merasa kesepian dan kurang perhatian karena orang tuanya cenderung menyerahkan semua keputusan itu ke dia. Dan gak ada partisipasi atau menyampaikan saran sama sekali ke anaknya. Selanjutnya ada perbedaan gender dalam pembentukan identitas. Berdasarkan teori Erikson, beliau menyatakan bahwa bagi perempuan, identitas dan intimasi berkembang secara bersamaan. Maksudnya, pada perempuan itu perkembangan identitas cuma bakalan tercapai kalau mereka udah ngembangin keintimannya, atau dan itu bisa dilakukan hanya dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga kemudian mereka menjadi seorang istri dan akhirnya jadi seorang ibu. Di situ
perkembangan identitas mereka baru tercapai. Sedangkan kalau pada laki-laki, pencapaian identitasnya nggak diukur oleh apapun. Terdapat beberapa bukti yang menyatakan bahwa tingkat harga diri pada seorang perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut penelitian ini, harga diri seseorang akan jatuh di masa remaja. Tapi yang lebih cepat mengalami hal ini adalah perempuan. Kemudian ada faktor-faktor etnis dalam pembentukan identitas. Bagi remaja yang terlahir dalam kelompok minoritas, pusat pembentukan identitas mereka terdapat pada ras dan etnisitasnya. Penelitian telah membuat 4 tahapan status identitas berdasarkan model teori yang dibuat oleh Marcia. Yang pertama ada penyebaran atau diffusion. Penyebaran atau diffusion ini artinya remaja itu nggak tahu apa-apa tentang etnisitasnya, tapi dia juga nggak ada usaha buat mencari tahu tentang itu. Kalau pengambil alihan, berarti remaja cuma sedikit atau nggak tahu sama sekali mengenai etnisitasnya, tapi dia masih punya perasaan yang jelas yang berkaitan dengan etnisitasnya. Nah, kalau penundaan itu dia sudah berusaha mengeksplor tentang etnisitasnya, tapi dia masih belum paham arti dari etnisitas itu bagi dirinya. Nah, terakhir adalah tahap pencapaian. Kalau dia sudah ada di tahap ini, berarti dia sudah mengeksplor atau mencari tahu tentang etnisitasnya, sudah memahami, dan dia juga sudah menerima tentang etnisitasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang seksualitas. Seksualitas berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, bagaimana cara menjaga kesehatannya, serta mengoptimalkan fungsi organ reproduksi dan dorongan seksual. Identitas seksual akan tercapai ketika kita telah mengenali orientasi seksual kita, melihat diri kita sebagai perwujudan dari seksualitas, mampu mengontrol gejolak seksual, dan membentuk kedekatan seksual. Di sini, walaupun proses ini terjadi secara biologis, tapi faktor budaya juga jadi penentu dalam ekspresi seksual kita. Selanjutnya adalah orientasi seksual dan identitas. Pada masa remaja, orientasi seksual menjadi isu yang penting. Artinya, orang tersebut bisa saja tertarik secara seksual kepada lawan jenisnya atau yang disebut hetero, sesama jenis atau homoseksual, atau keduanya yang disebut biseksual. Itu semua namanya orientasi seksual. Sedangkan kalau identitas itu, dia lebih mengarah kepada gendernya. Atau maksudnya itu perasaan kita mengenai gender kita sendiri, yang akan mempengaruhi cara kita untuk berperilaku dan mengekspresikan identitas gender kita. Lalu ada yang namanya perilaku seksual. Perilaku seksual adalah segala perilaku yang didorong oleh hasrat seksual. Hal ini berlaku baik kepada lawan jenis atau sesama jenis. Perilaku remaja yang aktif secara seksual tentunya menghasilkan dampak atau efek samping. Hal fatal yang sangat dikhawatirkan adalah infeksi menular seksual atau IMS. Dan kalau bagi hetero atau yang berlawanan jenis, mereka juga memiliki resiko tersendiri, yaitu kehamilan. Pada remaja, sebaiknya mendapatkan informasi tentang seks dari orang-orang terdekatnya, kayak saudara, orang tua, atau saudara yang lebih tua. Karena faktanya, kebanyakan remaja mendapatkan informasi tentang seks itu dari media seperti internet yang nggak bisa dipastiin kebenarannya, dan juga berpotensi membuat pandangan yang keliru tentang seks itu sendiri. Kemudian, infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan penyakit yang disebabkan oleh aktivitas seksual yang tidak aman. Beberapa di antaranya yaitu ada chlamydia. Chlamydia ini penyakit yang bisa menginfeksi serviks atau leher rahim, bisa ke anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Dan ini disebabkan oleh bakteri. Kedua ada gonore. Gonore itu keluarnya nanah, dan saat buang air kecil itu ada rasa sakit. Jadi keluarnya nanah serta rasa sakit. Kemudian ada genital herpes. Genital herpes yaitu berupa bentol-bentol di alat kelamin, anus, sama mulut. Yang terakhir ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV.
HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh karena dia sifatnya menghancurkan sel CD4. Kalau sel CD4 ini makin banyak yang rusak, tubuh kita makin rentan terkena berbagai penyakit. Selanjutnya adalah kehamilan remaja dan melahirkan anak. Sebagian besar kehamilan remaja pada umumnya memberikan dampak yang buruk. Ada remaja yang pada masa kehamilannya dihadapkan pada faktor kemiskinan, kurang berpendidikan, mengonsumsi obat-obatan, tidak mendapatkan gizi yang baik, kurang mendapatkan atau sama sekali tidak mendapatkan perawatan yang baik setelah melahirkan. Kehamilan pada remaja yang kaya juga membawa resiko, di antaranya yaitu berat badan bayi yang di bawah standar kesehatan. Jadi walaupun para ibu muda itu dapat pendidikan yang baik tentang prenatal, sama udah ngejalanin berbagai macam perawatan, itu belum tentu menjamin kalau kandungannya itu baik-baik aja. Karena sang ibu sendiri di usianya yang masih muda itu dia udah harus memenuhi kebutuhan nutrisi si janin, sementara tubuhnya dia masih harus berjuang untuk tumbuh. Maka dari itu, yang paling penting dari itu semua yaitu sosialisasi dalam upaya mencegah peningkatan kasus kehamilan pada remaja. Selanjutnya yaitu hubungan dengan keluarga, sebaya, dan kelompok sosial orang dewasa. Remaja menghabiskan banyak waktu dengan sebaya dan kurang waktu dengan keluarga. Namun bagaimanapun, nilai-nilai mendasar kebanyakan remaja didapatkan dari orang tua daripada yang umumnya disadari. Apakah pemberontakan masa remaja merupakan sebuah mitos? Tahun-tahun masa remaja disebut juga masa pemberontakan remaja, meliputi kekacauan emosi, konflik dengan keluarga, pengasingan dari kelompok sosial dewasa, perilaku yang sembrono, dan menolak nilai-nilai kedewasaan. Dalam sebuah penelitian, remaja yang mengalami kesulitan cenderung berasal dari keluarga yang berantakan, dan sebagai orang dewasa berlanjut memiliki kehidupan keluarga yang tidak stabil serta menolak norma-norma kebudayaan. Sedangkan remaja yang dibesarkan dengan atmosfer keluarga yang positif cenderung membantu remaja melewati kehidupan tanpa masalah yang serius, dan sebagai orang dewasa memiliki pernikahan yang solid, serta menuntun pada penyesuaian hidup yang baik. Emosi negatif dan suasana hati yang berubah-ubah seringkali terjadi pada masa remaja awal. Mungkin hal itu dikarenakan stres yang dihubungkan dengan pubertas. Di akhir masa remaja, secara emosi cenderung menjadi lebih stabil. Mengubah penggunaan waktu dan hubungan yang berubah. Salah satu cara untuk mengukur perubahan hubungan pada remaja dengan orang-orang penting dalam kehidupan mereka adalah dengan melihat bagaimana mereka menghabiskan waktu luang. Misalnya, waktu yang dihabiskan remaja di Amerika Serikat dengan keluarganya menurun secara drastis selama tahun-tahun masa remaja. Hal tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan perkembangan. Variasi budaya dalam penggunaan waktu mencerminkan kebutuhan budaya, nilai-nilai, dan praktik yang berbeda-beda. Misalnya, anak-anak muda di kelompok sosial, suku pedalaman, atau pertanian menghabiskan waktu kebanyakan mereka dengan memproduksi kebutuhan dasar hidup dan kurang memiliki waktu untuk bersosialisasi dibandingkan remaja di lingkungan sosial yang berteknologi maju. Etnisitas bisa juga berdampak pada keterhubungan keluarga. Misalnya, remaja Afro-Amerika yang mungkin melihat keluarganya sebagai surga dalam dunia yang penuh permusuhan. Hal itu mengakibatkan mereka cenderung lebih memelihara hubungan keluarga yang lebih dekat dan mengurangi intensitas hubungan dengan sebaya. Berikutnya yaitu hubungan antara remaja dan orang tua. Hubungan dengan orang tua selama masa remaja yang meliputi tingkat konflik dan keterbukaan, serta komunikasi didasarkan pada besarnya kedekatan emosi selama perkembangan masa anak, dan hubungan masa remaja dengan orang tua pada gilirannya membentuk tahap-tahap kualitas sebuah hubungan dengan pasangannya di masa dewasa. Kebanyakan remaja melaporkan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka. Tetap saja, masa remaja membawa tantangan yang istimewa. Remaja merasakan tekanan antara ketergantungan pada orang tua mereka dan kebutuhan untuk melepaskan diri. Dengan kata lain, orang tua menginginkan anak mereka menjadi mandiri, tetapi sulit untuk melepaskannya. Orang tua harus berjalan pada garis lurus antara memberikan anak-anaknya cukup pemandirian dan melindungi mereka dari ketidakmatangan, penyimpangan dalam penalaran. Tekanan dapat mengarahkan keluarga pada konflik, dan gaya pengasuhan dapat mempengaruhi bentuk dan hasilnya.
Pengawasan efektif tergantung pada seberapa besar remaja membiarkan orang tua mereka mengetahui aktivitas mereka sehari-hari, dan keterbukaan seperti itu tergantung pada atmosfer yang dibangun oleh orang tua. Hubungan antara remaja dengan orang tua tergantung pada situasi kehidupan orang tua, misalnya pekerjaan mereka, status pernikahan, dan status sosial ekonominya. Kepribadian juga merupakan faktor penting. Keramahan pada remaja dan ekstraversi pada orang tua, keduanya diperkirakan membuat hubungan menjadi lebih hangat. Berikutnya yaitu hubungan antara remaja dengan dalam hubungan persaudaraan mendahului perubahan yang serupa dalam hubungannya antara remaja dengan anak melewati masa SMA. Hubungan mereka dengan saudara kandung menjadi lebih berusaha mengurangi kekuasaannya terhadap adik, dan saudara yang lebih muda tidak lagi memerlukan banyak menjadikan rasa takut. Begitu pula perbedaan dalam menunjukkan bahwa saudara perempuan pada umumnya melaporkan lebih memiliki intimasi dibandingkan saudara laki-laki atau pasangan saudara yang jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin yang berbeda. Sebaliknya, kurang kedekatannya di masa pertengahan anak dan di awal masa remaja, tetapi bertambah di masa pertengahan remaja, masa ketika kaum muda lebih tertarik dengan antar saudara kandung menurun di pertengahan masa. Penelitian juga menemukan bahwa hubungan saudara cenderung mencerminkan hubungan kedua orang tua, dan hubungan pernikahan saudara kandung lebih dekat jika ibu mereka bersikap antara orang tua dengan anak berasosiasi dengan konflik antar saudara kandung. Ketika ayah menjadi kurang bahagia dalam rumah tangganya, saudara kandung menjadi lebih dekat dan pertengkaran menjadi berkurang. Yang terakhir yaitu hubungan antara remaja dengan sebayanya. Kelompok sebaya merupakan sumber afeksi, simpati, pemahaman, dan penuntun moral. Selain itu, merupakan tempat bagi sebuah eksperimen dan pengaturan untuk mencapai otonomi serta kemandirian dari orang tua. Hal ini diwujudkan dalam bentuk persahabatan. Masa ini juga merupakan tempat untuk membentuk hubungan intimasi yang menyediakan sebuah latihan bagi intimasi di masa dewasa yang diwujudkan dengan hubungan romantis. Pengaruh sebaya normalnya memuncak di usia 12 hingga 13 tahun dan menurun selama pertengahan dan akhir masa remaja. Di usia 13 atau 14 tahun, remaja yang populer mungkin terlibat dalam perilaku antisosial, seperti mencoba obat-obatan dan mengendap-endap, menonton bioskop tanpa membayar. Di sini saya akan membahas perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Sebelumnya, apa sih itu perilaku antisosial dan kenakalan remaja? Mungkin teman-teman mengira kalau perilaku antisosial dan kenakalan remaja ini berbeda. Tapi saya juga berpikir seperti itu, tapi setelah saya browsing dan mencari pengertian dari dua makna ini, ternyata sama saja. Sebelumnya saya mengira antisosial itu lebih ke arah introvert, seperti suka menyendiri seperti apa, dan kenakalan remaja lebih cenderung ke perilaku kayak ekstrovert. Tetapi ternyata sama saja. Menurut dari pengertian Conrad Howard secara ringkas memberikan definisi bahwa perilaku antisosial ataupun kenakalan remaja sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang merujuk pada perilaku orang-orang usia muda. Beberapa dari perilaku ini adalah normatif pada usia tertentu sesuai perkembangan anak dan seringkali dimunculkan selama masa remaja yang menjadi prediktor kuat dari adjustment problems. Sedangkan Peterson menjelaskan perilaku antisosial sebagai sekumpulan perilaku yang saling terkait, meliputi tidak patuh, agresi, temper tantrums, berbohong, mencuri, dan kekerasan. Connor dan Howard juga berpendapat lagi bahwa perilaku antisosial di dalamnya terkait dengan perilaku delinquent, khususnya dalam kehidupan remaja, di mana perbuatan yang antisosial di dalamnya terkandung unsur-unsur normatif, dan suatu perilaku delinquent, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup. Lalu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku antisosial dan kenakalan remaja ini? Menurut Van Gozen, interaksi antara lingkungan dan genetis atau faktor resiko biologis mendasari kebanyakan perilaku antisosial. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor penyebab
timbulnya perilaku antisosial dan kenakalan remaja ini, saya akan menampilkan dua jenis perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Jenis ini maksudnya adalah bagaimana ia munculnya perilaku ini. Nah, ada dua tipe, yaitu tipe serangan dini dan tipe serangan di akhir perkembangan. Serangan dini ini dimulai dari usia 11 tahun, yang cenderung kenakalannya akan menyebabkan kenakalan remaja yang kronis, seperti mungkin sudah seperti mencoba alkohol, narkoba, seks bebas, seperti itu. Untuk yang kedua ini tipe di akhir perkembangan, dimulai setelah pubertas, yang cenderung mengarahkan pada kenakalan remaja yang ringan. Ya, kalian tahulah apa itu kenakalan remaja yang ringan lah. Oke, kita masuk ke faktor-faktor. Yang pertama adalah genetis. Dalam suatu uji populasi menyimpulkan bahwa pengaruh gen dalam kenakalan remaja sebesar 40 hingga 50%. Untuk faktor yang pertama adalah faktor genetis. Mungkin kalian sering mendengar orang-orang tuh ngomong, pantes anaknya itu nakal, bapaknya aja penculik. Atau mungkin sebaliknya, wah anak itu baik sekali, kayak ibunya gitu kan. Nah, dalam faktor genetis ini, dalam suatu uji populasi menyimpulkan bahwa pengaruh gen dalam kenakalan remaja sebesar 40 hingga 50%. Nah, dari uji populasi ini, faktor gen tidaklah menjadi patokan untuk memprediksi kenakalan remaja. Kenapa? Karena faktor sebenarnya adalah yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan keluarga, teman, hingga sekolah. Nah, dari pengaruh-pengaruh tersebut, itulah yang memicu ekspresi gen untuk berkembang. Apa sih ekspresi gen itu? Ekspresi gen itu adalah bagaimana suatu sifat bawaan dari gen terpicu. Jadi misalnya ada anak bapaknya pemarah. Nah, anak itu sebenarnya kan belum pemarah, belum punya sifat pemarah tersebut. Nah, tapi karena dia tinggal sama bapaknya, lihat bapaknya suka marah-marah, akhirnya ekspresi gen itu timbul, anaknya jadi ikut marah-marah. Nah, seperti itu. Jika anak itu tidak tinggal sama bapaknya tersebut, habis itu tinggal di lingkungan yang orang-orangnya sabar, mungkin dia tidak akan memunculkan sifat suka marah-marah tersebut, sehingga yang dimaksud jadi ekspresi gen dia tidak terpicu. Oke. Lalu faktor selanjutnya adalah neurologis. Apa sih neurologis? Neurologis itu letaknya ada di otak, yaitu sistem saraf yang sangat kompleks dan berperan penting dalam mengkoordinasikan pergerakan tubuh dan emosi manusia. Ya, mungkin kalian sudah tahu yang kayak gini di psikologi faal. Jadi mungkin saya akan jelaskan kenapa ini sangat berpengaruh, kenapa dia berpengaruh terhadap munculnya perilaku antisosial dan kenakalan remaja ini. Nah, kenapa sih bisa itu? Nah, itu adalah karena kekurangan neurobiologis yang dapat menyebabkan kesulitan mengatur stres, sehingga terjadinya perilaku antisosial hingga kenakalan pada remaja. Dan apa sih penyebab kekurangan neurobiologis tersebut? Nah, penyebabnya adalah keturunan dan lingkungan awal yang merugikan. Lingkungan awal yang merugikan itu seperti mungkin ini seperti tinggal di keluarga yang miskin sehingga dia tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, atau dia mungkin tinggal di lingkungan yang kasar sehingga sering dipukuli orang tuanya, mungkin menyebabkan adanya kelainan di kepalanya, seperti itu. Lalu lanjut
faktor-faktor interaksi lingkungan sosial. Nah, ini sebenarnya adalah faktor yang sangat penting, yang paling penting di antara, ya mungkin sebenarnya yang lain juga penting, tapi ini sangat berpengaruh kepada anak. Nah, itu ada 3, keluarga, teman sebaya, komunitas. Yang pertama, keluarga. Konflik yang terjadi dalam keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak yang buruk, dapat menjadi faktor munculnya sikap antisosial dan kenakalan remaja. Teman sebaya. Lalu teman sebaya, pengaruh teman sebaya dapat memperkuat sikap antisosial dan kenakalan remaja, karena remaja antisosial cenderung berteman dengan remaja antisosial lainnya. Jadi malah memperkuat kenakalannya tersebut. Lalu komunitas dengan pengaturan lingkungan yang lemah. Seperti ya tinggal di lingkungan yang banyak, misalnya banyak premannya, justru kan akhirnya anak tersebut terkontaminasi. Oke, lalu kita lanjut ke harapan-harapan jangka panjang. Nah, karena anak itu sifatnya masih terus berkembang, maka untuk itu para ilmuwan, para ahli psikologis banyak yang menyayangkan kejadian yang seperti saat ini. Misalnya anak itu masih dalam usia remaja, akan tetapi bukannya diadili di pengadilan remaja yang seharusnya habis itu direhabilitasi, ia malah dihukum pengadilan yang buat orang dewasa, sehingga dia akhirnya dihukum sebagai orang dewasa, dan akhirnya ketika ia sudah keluar di penjara, bukannya ia menjadi kapok atau tidak, mereka malah makin menjadi. Oleh karena itu, pengadilan remaja ini haruslah sangat diperhatikan sehingga anak-anak dapat direhabilitasi, karena anak-anak masih dalam masa perkembangan, itu masih sangat mungkin untuk berubah ke depannya. Oke, kita masuk ke pencegahan menangani kenakalan remaja. Nah, untuk menangani kenakalan remaja ini yang paling penting, yang paling ampuh ya seharusnya dilakukan seusia dini, dilakukan sedini mungkin. Nah, menurut ilmuwan ini dilakukan pada usia awal 5 tahun dengan program selama 2 tahun dengan memberikan pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya ada Chicago Child Parent Center. Ini seperti kayak pesantren aja. Jadi mereka dimasukkan ke boarding school selama 2 tahun dari usia ya sekitar usia 5 sampai 9 tahun. Mereka di sana diajarkan bagaimana untuk berperilaku mandiri, mana yang baik, mana yang tidak, seperti itu. Ya seperti pondok pesantren aja. Lalu, menjaga hubungan yang positif di lingkungan keluarga menjaga hubungan yang positif di lingkungan keluarga ya pastinya sangat efektif. Seperti yang saya bilang di awal bahwa lingkungan sosial itu pengaruhnya itu sangatlah besar untuk anak-anak. Lalu kegiatan ekstrakurikuler dapat meredam sikap kenakalan remaja dan antisosial ini karena mereka fokusnya teralihkan untuk mengembangkan bakat mereka alih-alih mencoba hal-hal yang aneh. Oke, itu saja dari kelompok kami. Jika masih ada yang bingung, kalian dapat bertanya di kolom komentar. Oke, mungkin masih banyak kurangnya. Kami semua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.